Kamas Bayu, saatnya kita ikuti Sinau Bareng. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Kamas Bayu sahabat Gemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kamas Bayu kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kamas Bayu, kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Kamas Bayu, kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Kamas Bayu sahabat Gemilang juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081 578 968 968. Kamas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Kabupaten Magelang. Bertemu dalam acara siaran pendidikan Disdikbud Kabupaten Magelang Sinau Bareng yang kali ini bekerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Magelang 96.8 Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi dan seluruh guru hebat Kabupaten Magelang. Perkenalkan, nama saya Febri Sulianto, sering dipanggil Pak Febri. Pak Febri bertugas sebagai guru PJOK di SD Negeri Gulon 4 Kecamatan Salam. Nah, kali ini Pak Febri bersama dengan bapak-bapak guru muda yang ganteng, energik, dan penuh dedikasi. Silahkan bapak-bapak memperkenalkan diri, anak-anak pengen kenalan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, hebat Kang Mas Bayu, sahabat Gemilang, wali murid yang selalu setia menemani putra dan putrinya. Perkenalkan, nama saya Pak Ridwan, lebih nama lengkapnya Pak Ridwan Saifullah, tapi sering dipanggil Pak Ridwan. Pak Ridwan mengajar di SD Negeri Kanigoro 1, Kecamatan Ngablak. Selamat berjumpa dan salam sehat untuk semuanya. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Pak Ridwan ini adalah guru idola saya karena selain menjadi guru, Pak Ridwan ini adalah seorang YouTuber kondang asal Ngablak. Istimewa. Boleh dong di lain waktu nanti kita dimasukkan di channel YouTube Pak Ridwan, nggih? Siap. Iya. Baik anak-anak hebat Kabupaten Magelang, Pak Febri masih punya satu lagi guru yang tidak kalah hebat, ganteng, wangi, dan kompeten tentunya. Nah, berikut guru dari Kecamatan Secang. Monggo Pak Guru perkenalkan diri. Terima kasih Pak Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak hebat, Kang Mas Bayu, sahabat Gemilang, wali murid, baik itu ibu, bapak, maupun kakak yang selalu setia menemani putra-putri dan adiknya. Perkenalkan, nama saya Pak Faris Fajar, saya biasa dipanggil Pak Faris. Nah, saya mengajar di SD Negeri Pancuran Mas, Kecamatan Secang. Nah, kalau anak-anak bingung SD Pancuran Mas itu mana, itu SD-nya Bagas Bagus. Mantap, Lebih timnas. dikenal dengan SD-nya Bagas Bagus. Nah, selamat berjumpa, salam sehat untuk semuanya. Iya. Benar Pak Febri, memang dari Pak Febri yang tadi bilang memang wanginya aja sampai sini Pak. Betul ya. Dari itu pertama, wangi banget. Yang pertama, Kan wangi kembang ya, Pak? Iya, yang pertama kami haturkan terima kasih kepada Bapak Bupati Magelang, beliau Bapak Yainal Arifin, Sarjana Ilmu Politik. Yang kedua, terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Ayis Amin Mujahidin, Magister Pendidikan beserta jajarannya. Berikutnya, terima kasih kepada pengawas jenjang SD Kabupaten Magelang. Yang keempat, izinkan kami untuk menyapa Ketua K3S Kabupaten Magelang beserta jajarannya. Tidak lupa kami menyapa Koordinator KKG kelas 6, khususnya PJOK kelas 6 Kabupaten Magelang, Bapak Triwinarto, Magister Pendidikan, dan Ibu Isnayatun, Magister Pendidikan. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga guru PJOK kelas 6 atau guru PJOK seluruh Kabupaten Magelang. Bagaimanapun juga sekarang Bapak Ibu harus mendengarkan siaran radio namun dengan situasi yang harus lebih semangat.
Begitu. Tak lupa juga kami ingin menyapa kedua orang tua wali murid kelas 6 yang dengan senang hati mendampingi putra dan putri mendengarkan radio kesayangan kita 96.8 Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Karena Bapak Ibu bagaimanapun juga sekarang Bapak Ibu yang harus mendampingi putra dan putrinya belajar di rumah, begitu Pak Ridwan dan Pak Faris. Betul sekali Pak Febri. Meskipun bosan kita harus terus berdoa agar pandemi ini segera berlalu, agar kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Dan memang kalau untuk PJOK itu memang idealnya memang kita istilahnya pembelajarannya memang di lapangan. Tapi memang karena sedang pandemi seperti ini ya mau gimana lagi, kita harus menyesuaikan juga, begitu kan Pak Febri dan Pak Faris. Iya Pak, betul sekali itu Pak Febri dan Pak Ridwan. Rasanya itu aneh, kita mengajar PJOK tapi kita tidak bisa memberikan contoh secara langsung. Anak-anak pun juga pasti, wah ini gimana gerakannya, gerakannya. Tapi semoga dengan bimbingan dari siaran radio 96.8 Gemilang FM ini, anak-anak di rumah bisa belajar dengan lebih baik lagi. Nah, bapak-bapak guru yang energik dan ganteng ini, pagi ini kita akan belajar tentang apa sih Pak? Oke, anak-anakku sekalian dan Pak Febri juga Pak Faris. Kelas 6 semuanya, anak-anak kelas 6 semua, pagi hari ini Pak Ridwan akan ajak kalian belajar bersama. Kali ini kita akan belajar KD 3.4, yaitu tentang seni bela diri pencak silat, yang dimana kelas 6 ini materi kita adalah variasi dan kombinasi gerak dasar pada pencak silat. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan, mendeskripsikan, dan akhirnya harapan Pak Guru, anak-anak dapat mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar dalam pencak silat. Ya, betul Pak Ridwan. Nah, anak-anak hebat semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Karena semua apapun Pak Faris dan Pak Ridwan yang dimulai dengan berdoa itu insya Allah barokah. Amin. Ya, Amin. Bapak pimpin berdoa mulai. Berdoa selesai, semoga pembelajaran pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak hebat, agar lebih semangat lagi kita akan melakukan tepuk PPK, guys. Setuju Pak Faris dan Pak Setuju, Ridwan? siap, Ya, Pak. kita tepuk. Biar lebih Bapak semangat. Febri pimpin semuanya. 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, PPK, PPK. Yes. Loh. Nampaknya Pak gurunya saja yang semangat ini. Anak-anak belum semangat Pak Ridwan dan Pak Faris. betul. Kita ulangi sekali lagi bagaimana? Siap. Siap Ya, anak-anak, kita- semangat anak-anak. Kita yang lebih semangat lagi ya. Siap. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, PPK, PPK. Yes. Ya, bagaimana anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini bersama Pak Guru yang ganteng ini? Sepertinya anak-anak ini sudah siap Pak Febri. Semangatnya itu setelah tepuk PPK tadi semakin berapi-api semangatnya untuk mendengarkan materi dari Pak Guru ganteng yang ada di sini ini. Sampai kita berkeringat ya Pak Wah, Febri mantap. sama Iya. Pak Faris. Iya Pak Faris dan Pak Ridwan, betul sekali. Semangat mereka sampai di sini dan membuat kita lebih semangat lagi untuk menemani anak-anak belajar. Betul kan Pak Ridwan dan Pak Faris? Ya, betul. Benar. Wah, upin-ipin. Oke, baiklah kita mulai materi pada pagi ini ya Pak Febri dan Pak Ridwan. Bagaimana kalau kita awali dengan sedikit kuis Pak Febri dan Pak Ridwan? Ya, setuju. Nah, baiklah anak-anak, saya punya satu pertanyaan nih Pak Febri dan Pak Ridwan. Tahukah apa itu pencak silat? Oke, Pak Faris, bentar. Saya coba buka-buka memori dalam pikiran saya. Oh iya, saya ingat. Pencaksilat merupakan ilmu bela diri warisan nenek moyang yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Indonesia merupakan pusat perkembangan ilmu bela diri dan ilmu bela diri pencaksilat. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga mempunyai seni bela diri pencaksilat. Seperti itu Pak Febri dan Pak Faris. Oh begitu, makasih Pak Ridwan atas informasinya. Kita Makasih, jadi sama-sama. tahu nih ternyata pencaksilat itu adalah warisan nenek moyang kita. Oh iya Pak Ridwan dan Pak Febri, ada juga nih. Ternyata di setiap daerah Indonesia itu memiliki istilah pencaksilat yang berbeda-beda. Jadi istilah pencaksilat itu tidak sama di seluruh Nusantara ini. Misalnya di Sumatera Barat
pencak silat itu lebih terkenal dengan istilah silek. Sedang di Jawa Barat dikenal dengan pencak. Dan di Nusa Tenggara Barat dikenal dengan empasila. Nah, itu beberapa istilah. Meskipun namanya beda-beda, tapi gerakan dalam pencak silat itu pada dasarnya sama nggih Pak Febri dan Pak Ridwan? Oh, gitu ya. Oh iya, begitu Pak Faris. Nah, sekarang anak-anak hebat Magelang menjadi lebih tahu kan? Jangan lupa dikeluarkan alat tulisnya ya anak-anak. Kemudian dicatat apa yang menurut kalian menjadi ilmu yang baru. Pak Ridwan dan Pak Faris, anak-anak pengen tahu nih, apa istimewanya pencak silat ini dibanding dengan bela diri lainnya? Jadi Pak Faris dan Pak Febri belum tahu ya? Belum. Keterlaluan. Oke, sekarang saya coba jelaskan ya anak-anak, silahkan didengarkan dengan baik-baik. Oke, pencak silat merupakan seni bela diri asli dari Indonesia. Sebagai budaya asli, pencak silat memuat nilai-nilai luhur bangsa. Pencak silat berkembang secara turun-temurun hingga saat ini. Budaya bangsa ini perlu dilestarikan dengan mempelajari gerak dasar pencak silat dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai pencak silat ini diakui oleh negara lain. Oh, berarti saya pernah melihat ini Pak Ridwan dan Pak Faris. Itu yang seperti PSHT, Tapak Suci, dan Merpati Putih nggih Pak ya? Benar itu Pak Febri. Semuanya itu adalah aliran dari seni bela diri pencak silat, meskipun berbagai banyak aliran seperti yang Pak Febri sebut tadi. Semua aliran lain itu disatukan dalam suatu induk organisasi yang bernama IPSI. Nah, Pak Febri tahu apa itu kepanjangan dari IPSI, Pak Febri? Sepertinya tidak tahu, Pak. Duh, Pak Febri ini apa-apa tidak tahu. Belajar lagi dong, Pak. Baik. Oke, jadi begini Pak Febri. IPSI atau IPSI adalah kepanjangan dari Ikatan Pencak Silat Indonesia yang sekarang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Wah, menarik sekali Pak Ridwan. Jadi tertarik mempelajari pencak silat nih. Kalau begitu gerakan yang ada dalam pencak silat itu apa saja sih Pak Ridwan? Duh, jangan tanya saya. Sebentar, nih saya lirik dulu. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Faris. Soalnya beliau kan mantan atlet silat itu sepertinya. Iya, sepertinya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Febri dan Pak Ridwan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang variasi dan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam seni bela diri pencak silat, Pak Febri dan Pak Ridwan. Tapi bentar Pak. Pak Faris sebelum lanjut, sepertinya anak-anak belum mengerti nih apa perbedaan variasi dan kombinasi. Karena walaupun sepertinya mirip, namun beda arti ya Pak ya? Betul Pak Febri, betul sekali. Coba kali ini akan saya bantu jawab ya. Baik, siap. Oke, Pak Febri dan Pak Faris serta anak-anakku sekalian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, variasi adalah perubahan dari bentuk semula dan bisa diartikan yaitu sebuah selingan. Kemudian, kombinasi adalah gabungan dari beberapa hal. Dalam hal ini adalah gabungan dari beberapa gerakan yang ada dalam pencak silat. Pak Faris dan Pak Ridwan. Seperti itu, Pak. Oh, begitu. Jadi silahkan anak-anak sebelumnya untuk membuka buku PJOK-nya agar kalian lebih memahami materi yang disajikan oleh Pak Ridwan dan Pak Faris. Nah, kali ini sepertinya anak-anak banyak yang masih belum mengerti apa itu kuda-kuda, Pak. Ada yang kuda-kuda poni, kuda apa itu, dan sikap pasang, Pak. Bagaimana cara melakukan sikap kuda-kuda dan fungsinya untuk apa, Pak? Duh, Pak Febri ada aja, masa ada kuda poni barang. Duh. Oke, begini Pak Febri dan anakku sekalian serta Pak Faris. Sikap kuda-kuda adalah posisi tubuh yang menunjukkan kaki dalam keadaan statis atau diam. Posisi ini mementingkan penempatan posisi kaki. Kuda-kuda yang baik dapat mendukung pelaksanaan gerak dasar pencak silat. Nah, kuda-kuda berguna saat bertahan maupun menyerang. Bentuk sikap kuda-kuda dalam pencak silat itu ada 4 macam. Yaitu yang pertama adalah kuda-kuda depan. Nah, untuk kali ini kita akan memberikan materi dulu, kemudian anak-anakku sekalian, kalian bisa membayangkan dulu, istilah bisa mencatat dulu, nanti kemudian kalian bisa praktekkan juga. Oke, sambil mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, silahkan kalian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Febri, menyiapkan alat tulis dan membuka bukunya ya. Oke. Sinau bareng di Radio Gemilang.
Untuk kuda-kuda depan adalah caranya seperti ini. Posisi salah satu kaki berada di depan. Posisikan salah satu kaki berada di depan, kemudian kaki yang lainnya berada di belakang. Berat badan ditopang kaki depan. Posisi kedua telapak kaki membentuk sudut kurang lebih 30 derajat. Kuda-kuda depan meliputi kuda-kuda depan lurus dan kuda-kuda depan serong. Nah, yang kedua adalah kuda-kuda belakang. Nah, sikap ini adalah caranya salah satu kaki di depan, sedangkan kaki lainnya berada di belakang. Berat badan ditopang oleh kaki belakang. Posisi telapak kaki depan lurus. Posisi telapak kaki belakang membentuk sudut kurang lebih 60 derajat. Kemudian yang ketiga adalah kuda-kuda tengah. Cara melakukannya adalah berdiri dengan posisi tegak, kemudian kedua kaki melebar ke samping. Tekuk kedua kaki, berat badan ditopang secara merata oleh kedua kaki. Dan yang terakhir adalah kuda-kuda poni. Salah. Yang terakhir adalah Samping, kuda-kuda samping. Maaf Pak Febri dan Pak Faris. Oke. Cara melakukannya adalah posisi kedua kaki melebar, kemudian tubuh dan berat badan ditopang oleh salah satu kaki yang menekuk. Seperti itu Pak Febri dan Pak Faris. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas materinya. Kuda-kuda sudah dibahas. Selanjutnya apa sih gerak pasang itu Pak? Kemudian cara melakukannya bagaimana Pak Faris sekarang? Oke, baik Pak Febri. Nah, setelah tadi kita mempelajari kuda-kuda, sekarang adalah sikap pasang dalam pencak silat. Sikap pasang itu adalah sikap siap menghadapi lawan untuk memulai atau membalas serangan. Jadi posisi kita siap, kita mau menyerang atau mau membalas serangan itu kita siap. Nah, sikap pasang ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerak dasar pencak silat. Nah, apa sajakah sikap pasang dalam pencak silat? Anak-anak mau tahu? Ya, apakah kalian ingin tahu anak-anak? Yuk kita simak bersama nggih. Oke, anak-anakku sekalian. Menurut cara penggunaannya, sikap pasang terdiri atas sikap pasang terbuka dan tertutup. Nah, bagaimana cara melakukan kedua sikap tersebut? Yang pertama, untuk sikap pasang terbuka, posisi tangan dan lengan tidak melindungi tubuh. Nah, pada sikap posisi pasang terbuka ini, posisi tangan dan lengan tidak melindungi tubuh. Kemudian kedua tangan dibuka lebar-lebar. Area tubuh yang lemah akan terbuka. Tindakan ini untuk memancing serangan lawan ya. Jadi memancing itu tidak hanya memancing ikan tapi bisa memancing serangan lawan. Betul Pak Ridwan. Seperti itu Pak Febri. Kemudian kewaspadaan dan reaksi cepat diperlukan dalam sikap pasang terbuka ini. Selanjutnya sikap pasang terbuka sudah dijelaskan tadi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sikap pasang tertutup. Caranya adalah posisi tangan dan lengan melindungi tubuh. Tangan ditempatkan pada area tubuh yang lemah. Nah, tubuh agak dibungkukkan ke depan. Nah, gerakan ini akan mempersempit dan menutup daerah rawan tubuh Pak Febri dan Pak Faris. Begitu. Ya, selain yang disebutkan di atas, apakah masih ada gerak lain nih Pak? Ada gerak non lokomotor biasanya dalam pencak silat itu Pak? Oh, masih banyak lagi Pak. Oke, kita akan lanjutkan ya. Anak-anak, gerak dasar non lokomotor selanjutnya adalah sikap tegak. Nah, sikap tegak dalam pencak silat ini terdiri dari sikap tegak 1, sikap tegak 2, sikap tegak 3, dan sikap tegak 4. Nah, dari sikap tegak 1, 2, dan 3, dan 4 bisa kalian lihat di buku PJUK yang kalian masih buka itu. Kemudian yang selanjutnya adalah gerakan serangan. Ya, gerakan serangan itu seperti apa sih Pak Ridwan? Apakah menyerang lawan? Nah, betul Pak Febri. Gerakan serangan itu adalah aktivitas menyerang lawan menggunakan lengan atau kaki. Jadi serangan dapat dilakukan dengan dua cara itu. Kalau menggunakan lengan itu namanya pukulan. Kalau menggunakan kaki disebut dengan
tendangan. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Kemudian saya mau bertanya pada masternya silat nih, Pak Faris. Wah, ini. Iya, ada beberapa cara sih melakukan serangan menggunakan tangan, Pak. Ada berapa cara melakukan serangan menggunakan tangan itu? Oh, jadi gini Pak Febri dan Pak Ridwan. Serangan menggunakan tangan dalam pencak silat itu biasanya disebut dengan pukulan. Oh, gitu. Serangan tangan itu pukulan. Nah, pukulan itu sendiri terbagi menjadi 4 macam jenis. Yaitu yang pertama memukul ke depan. Jadi tangan kita mukulnya ke depan. Zek, nah, Iya. gitu. Terus yang kedua memukul secara melingkar. Tangan kita melingkar mukulnya. Terus yang ketiga memukul ke samping. Jadi misal di samping lawan kalian ada di samping, kalian bisa memukul ke samping kalian. Aduh. Tapi jangan diperhatikan di Iya. situ. Kalau ada adik atau ibunya kasihan kena pukulannya. Ya tidak boleh dipraktikkan Iya. kepada sembarang teman gitu. Iya, jangan itu. Terus yang terakhir ada pukulan sangkol. Nah, pukulan sangkol itu bisa dari bawah ke atas. Nah, pukulan dilakukan menggunakan tangan dalam posisi terkepal. Kepala dalam pukulan kepalan. Kepalan dalam pukulan itu sangat penting. Kepalanya harus kuat biar pukulannya juga mantep. Kalau kepalanya nggak kuat, nanti pukulannya kurang mantep gitu Pak Febri dan Pak Ridwan. Nah, sekarang ada beberapa macam serangan menggunakan kaki, Pak Ridwan. Oke. Jadi tadi saya sepertinya masih penasaran dengan Pak Faris. Kalau misalkan pukulan dengan posisi tangan terbuka itu bisa nggak Pak ya? Agak susah itu posisi tangan terbuka kan itu namanya bukan pukulan. Namplek itu. Nabok itu namanya Pak. Nampar ya, Pak, ya? Iya, nampar. Kalau pukulan itu harus ngepal tangan Itu kita, Pak, silatnya harus ibu-ibu. ngepal. Kalau tangannya kebuka itu kayak kita nyablek nyamuk itu, pok gitu. Oh gitu. Oke. Iya. Oke, kita fokus lagi. Tadi Pak Ferry menanyakan tentang serangan menggunakan kaki ya Pak ya. Betul. Oke. Anak-anakku sekalian, ada 2 macam cara menyerang menggunakan kaki, yaitu dengan tendangan lurus dan tendangan T. Jadi serangan menggunakan kaki atau tendangan itu ada 2 macam, yaitu tendangan lurus dan tendangan T. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita bahas satu persatu nggih. Yang pertama adalah tendangan lurus. Nah, tendangan lurus ini merupakan tendangan yang sederhana, yang paling gampang. Tendangan lurus diawali dengan sikap pasang, mengangkat lutut setinggi sasaran. Kemudian dilanjutkan dengan menjulurkan tungkai ke bawah, ke depan. Ulangi, menjulurkan tungkai bawah ke depan sampai benar-benar lurus. Nah, seperti itu kalian bayangkan dulu, nanti kemudian coba kalian praktekkan boleh. Tapi ya jangan kayak yang tadi, memukul di samping, nanti saya kena pukul Pak Faris. Bahaya itu. Bahaya. Kemudian yang kedua adalah tendangan T. Nah, tendangan T ini dimulai dengan mengangkat lutut setinggi sasaran. Selanjutnya, pinggul diputar ke arah samping dalam. Nah, gerakan tersebut diikuti dengan gerakan telapak kaki berputar searah tendangan. Nah, kalau seperti ini kan memang kita memberikan materi kemudian tidak memberikan contoh, ya memang ya seperti ini ya Pak Febri ya. Melihat ketoprak di radio. Ya, mau gimana lagi ya kita jalani saja. Ya, mantap Pak Ridwan. Ada tendangan, ada juga pukulan. Sepertinya kalau sudah tahu gerakan dasarnya, kita lanjut di variasi dan kombinasinya ya Pak ya. Lalu apa saja gerakan dalam pencak silat yang termasuk variasi dan kombinasi gerak dasar manipulatif Pak Ridwan dan Pak Faris? Oke, Pak Faris dan Pak Febri dan anak-anakku sekalian, kita bahas satu persatu ya gerakannya ya. Oke, gerakan dalam pencak silat yang termasuk variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotif adalah 1, yaitu variasi langkah kaki dengan kombinasi tendangan. Monggo anak-anak bisa membuka buku paket halaman 67. Kita bisa melatih gerakan langkah kaki dengan kombinasi sikap tubuh dan tangan. Caranya, anak-anak bisa menggantung sebuah balon atau bola karet atau plastik dengan ketinggian yang telah anak-anak sesuaikan. Setelah memperoleh posisi yang tepat, coba lakukan tendangan. Arahkan tendangan ke balon atau bola yang digantung tadi. Masih bingung ya bagaimana cara membayangkannya? Baik, kali ini Pak Faris, atlet mantan atlet pencak silat,
akan menjelaskan lebih rinci. Monggo Pak Faris. Iya, bisa-bisa aja nih Pak Ridwan. Baiklah Pak Ridwan dan Pak Febri. Yang pertama, sekarang anak-anak bisa ambil posisi pasang. Tadi sudah di awal dijelaskannya bagaimana posisi pasang itu. Nah, ketika anak-anak sudah melakukan posisi pasang, sudah siap ya anak-anak? Kedua, langkahkan kaki kiri serong ke depan kiri. Nah, kaki kiri anak-anak melangkah ke depan serong kiri. Selanjutnya, langkahkan kaki kanan lurus ke depan. Ingat ya, kaki kanan lurus ke depan. Nah, yang terakhir, tendangan kaki kiri ke sasaran balon atau bola tadi yang sudah anak-anak siapkan tadi ya, dari saran instruksi Pak Ridwan. Jangan lupa tadi kaki kiri menendang ke sasaran balon atau bola yang sudah disiapkan tadi. Nah, itu Pak Febri dan Pak Ridwan. Anak-anak bisa mencobanya secara berulang kali. Kalau balonnya habis ya beli lagi di warung. Apabila kesulitan bisa melihat buku di paket PJOK halaman 67 anak-anak. Ya, wah jadi pengen mempraktekkan semua gerakan yang tadi sudah disebutkan Pak dan Pak Faris. Jangan sekarang Pak. Kita kan sekarang dalam pembelajaran daring dalam sinau bareng. Sepertinya kita akan mempraktekkan gerakan itu ketika pembelajaran sudah berlangsung kembali Pak Febri. Ya betul. Oh iya, pembelajaran masih daring ya Pak Ridwan dan Pak Faris. Jadi kita tidak bisa mempraktekannya secara mandiri terlebih dahulu. Maksudnya kita mempraktekannya mandiri di rumah ya. Oke. Iya, betul. Oke, Pak Febri. Untuk tugas sekarang, silahkan anak-anak mencatat tugas untuk kalian, yaitu mencari materi terkait variasi dan kombinasi gerak dasar pencaksilat yang ada di internet maupun buku siswa. Kemudian catat dan ringkas materi tersebut. Apabila kalian pengen membuka YouTube, silahkan buka YouTube, kemudian cari video variasi dan kombinasi gerak dasar pencaksilat kelas 6. Kemudian sebisanya dipraktekkan di rumah. Oke, pesan Pak Guru untuk semua anak-anak hebat Kabupaten Magelang yang ada di rumah. Kerjakan dengan baik-baik ya tugas dari Pak Guru tadi. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, jangan lupa selalu pakai masker dan selalu menjaga jarak paling tidak 1 meter. Pak Guru berdoa agar anak-anak bersama keluarga yang berada di rumah selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran pagi ini. Amin. Tidak terasa nih Pak Ridwan dan Pak Faris, 30 menit sudah Pak Febri, Pak Ridwan dan Pak Faris menemani anak-anak dan Bapak Ibu belajar dari rumah. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran di Sinau Bareng melalui radio 96.8 Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Usai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap ikuti siaran pembelajaran materi PJOK selanjutnya bersama 96.8 Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Bapak punya satu pantun untuk menutup pembelajaran hari ini. Asik. Beli odading di pasar Senen. Cakep. Cakep. Pulang ke rumah naik perahu layar. Cakep. Cukup sekian dari bapak-bapak keren. Semoga anak-anak tambah pintar. Asik. Bapak Luar biasa. cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau bareng di Radio Gemilang. Adik-adik siswa, sahabat Gemilang, demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng bersama para Bapak Ibu Guru yang berkompeten dan bersemangat serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang. Semoga Kamas Bayu, anak didik semuanya selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kapas Bayu, dari Kabinsial kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kang Mas Bayu, baru saja kita ikuti Sinau Bareng di Radio Gemilang.